Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan di pagi hari ini. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Kami datang ke hadirat Tuhan di pagi hari ini mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga menyadari bahwa Tuhan terus-menerus memperbarui hidup kami melalui roh dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, untuk itu Bapa, teruslah Engkau berbicara kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau berbicara dalam roh kami, agar kami hari demi hari terus diperbarui, seturut dan sekendak dengan kehendak Tuhan saja. Berbicaralah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada renungan di pagi hari ini adalah berbuah sampai tua. Berbuah sampai tua. Sebagai landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 92 ayat 15 yang mengatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mazmur 92 ayat 15. Mahathir Mohamad, meski sudah berusia 94 tahun, dia masih menjabat dan mengerjakan tugasnya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dia bahkan tercatat menjadi pemimpin negara tertua di dunia yang masih menjabat pada saat itu. Tahukah Anda, Kolonel Sanders memulai usaha ayam gorengnya ketika ia berusia 80 tahun, jauh setelah dia masa pensiun dari kedinasannya. Berulang-ulang kali resepnya ditolak. Tetapi pada saat berusia 80 tahun, dia berhasil. Hari ini siapa yang tidak tahu Kentucky Fried Chicken, restoran cepat saji ayam goreng nomor 1 di dunia. Pepatah mengatakan life begins in 40. Hidup dimulai di usia 40 tahun dan terus berlanjut. Menjadi tua hanyalah proses hidup. Menjadi tua hanyalah proses hidup. Dan sama sekali tidak dapat menghalangi seorang untuk berkarya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma atau tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah ini satu kerinduan buat kita di masa tua kita terus berbuah, itu masih berbuah menjadi gemuk dan segar, masih produktif. Di mana rahasianya? Rahasianya adalah bagaimana kita boleh menjadi orang benar dalam hidup ini. Bagaimana rahasianya adalah kita tidak tawar hati pada waktu kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Pada waktu
badan lahiriah kita merosot, tetapi badan batiniah kita tetap diperbarui hari demi hari. Bagaimana kita punya pengharapan kepada Tuhan bahwa hidup ini adalah anugerah, dan kita benar-benar menggunakan hari demi hari ini demi kemuliaan Tuhan. Dan punya pengharapan, tidak tawar hati. Tentunya juga dengan proses kehidupan yang teratur dalam hidup ini. Maka Tuhan akan terus memberikan kita pada masa tua kita dapat berbuah menjadi gemuk dan segar. Masih produktif, tidak menjadi beban anak-anaknya. Bergairah, penuh harapan. Walaupun persoalan kehidupan tetap ada. Itulah orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Tidak tawar hati. Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Bukankah Tuhan berjanji sampai masa tuamu, aku tetap dia, aku tetap Tuhanmu, dan sampai masa putih rambutmu, Tuhan akan menggendong kamu terus. Aku, yaitu Tuhan, mau memikul kita dan menyelamatkan kita dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu dalam bertata dalam dimanapun Anda berada, usia tua tidak akan menghentikan kita untuk berkarya. Tetapi kita bisa saja berganti peran dari pelaku di lapangan menjadi penasihat atau orang di balik layar. Tetapi kita tetap berarti dalam hidup ini. Kita dapat mempunyai arti buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat siapapun dalam hidup ini. Ingatlah itu. Ayub 12 ayat 12 mengatakan, konon hikmat ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umur. Jadi Bapak Ibu, yang terlebih adalah bagaimana kita tidak tawar hati dalam hidup ini. Dan kita boleh mengaminkan bahwa kewarganegaraan kita, walaupun kita sudah lanjut umur, adalah bukan di dunia ini, tetapi di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kehendaknya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi 3 ayat 20-21. Kita juga punya pengertian bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara, tetapi hidup yang kekal adalah di surga bersama Tuhan. Itulah juga jadi satu pengharapan buat orang-orang percaya untuk bergairah dalam hidup ini. Selamat pagi, selamat bergairah, selamat penuh optimis di dalam hidupmu. Berapapun usiamu, tidak akan menghalangimu berkarya, karena kita tahu bahwa hidup kita ini dijagai Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita yang sebenarnya adalah bersama Tuhan di surga nanti, kewarganegaraan yang di dalam surga bersama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.